Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat bisnis plan atau perencanaan perencanaan bisnis. Jadi Anda penting sekali ya untuk bisa belajar, untuk bisa mempraktekkan membuat bisnis plan, ya. Jadi kita lihat dulu ya apa yang dimaksud dengan bisnis plan. Jadi bisnis plan itu namanya namanya saja perencanaan bisnis. Jadi di sini kita itu ingin membuat sebuah rencana dari suatu bisnis yang ingin kita jalankan, ya. Dan ini merupakan apa? Salah satu cara yang efektif untuk menuangkan ide-ide bisnis kita dan mengkomunikasikannya. Nah, nanti untuk mengkomunikasikan dengan siapa nanti slide selanjutnya. Dan bisnis plan ini bisa juga sebagai salah satu alat yang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah bisnis. Oke, jadi sebelum Anda menjalankan bisnis, ada baiknya Anda merencanakan dulu bisnis apa yang ingin Anda jalankan. Oke, alasannya apa? Kenapa Anda perlu membuat bisnis plan? Yang pertama, karena kita ingin memulai sebuah bisnis baru. Memang penting sekali kita merencanakan terlebih dahulu sebelum kita langsung melakukan ya, melaksanakannya. Dengan merencanakan ya, banyak hal-hal yang bisa kita siapkan, bisa kita antisipasi. Jadi ketika nanti di tengah jalan, ketika kita menjalankan bisnis, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, ya, hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita meminimalisirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Kemudian bisnis plan juga digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Jadi walaupun misalnya kita sudah memiliki bisnis, ya, tetapi kita ingin mengembangkan usaha kita lebih besar lagi, ya, itu kita bisa membuat bisnis plan. Ya, mungkin ada suatu hal strategi yang ingin kita lakukan atau hal-hal teknis yang ingin kita lakukan ke depannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin mengajukan permohonan pembiayaan atau kredit. Nah, ini ya, jadi bisnis plan itu juga penting juga ketika kita ingin mencari investasi dari investor, ya, atau ingin mendapatkan suntikan dana dari investor. Karena apa? Investor itu kan perlu tahu nih kira-kira bisnis Anda itu seperti apa, ya. Prospeknya seperti apa yang bisa investor dapatkan dari bisnis yang ingin Anda jalankan, ya. Kemudian yang keempat adalah Anda bisa membuat bisnis plan karena ketika Anda ingin mengikuti kompetisi bisnis. Nah, saat ini banyak sekali kompetisi bisnis yang bisa Anda ikuti, ya. Karena satu sisi Anda bisa menunjukkan aktualisasi diri, menunjukkan kemampuan Anda, ide-ide Anda, ya. Sehingga dan Anda pun juga bisa memberikan inovasi apa nih, ya, terhadap ide Anda. Oke, jadi itu ya. Kemudian tahapan apa saja ya untuk kita menyusun bisnis plan. Jadi tahapan-tahapan yang untuk kita bisa tahapan-tahapan untuk menyusun bisnis plan ini kita memang perlu menganalisis ya dari situasi perusahaan atau usaha kita, ya. Dan tidak hanya itu, kita pun juga perlu meriset ya atau perlu mengumpulkan data-data informasi dan kita pun juga perlu menganalisis data-data yang kita dapatkan tersebut. Ya, jadi sehingga kita bisa menyusun bisnis plan dengan baik dan benar. Baru kita melakukan penulisan dan penyusunan bisnis plan. Oke. Nah, bisnis plan yang baik itu seperti apa? Ya, jadi kurang lebih adalah bisnis plan itu mudah dibaca, mudah dipahami, ya, tidak bertele-tele, dan Anda pun juga bisa menuangkan analisa Anda ya di bisnis plan sehingga orang yang membaca bisnis plan Anda itu paham dengan isinya, apalagi investor. Nah, sistematika bisnis plan itu seperti apa? Jadi, biasanya untuk di awalnya tuh kita mencantumkan executive summary-nya. Jadi, ringkasan bisnis plan Anda. Kemudian yang pertama, perusahaan Anda, produk, analisis pasar, pemasaran, operasional, organisasi, dan manajemen Anda, dan juga keuangan. Baik, kita lihat satu persatu ya, sistematika bisnis plan. Oke, jadi executive summary itu merupakan ringkasan dari paparan aspek-aspek yang Anda deskripsikan dalam bisnis plan Anda. Maksimal dua halaman ya.
Jadi isinya ya ringkasan dari bab pertama sampai terakhir. Oke, kita masuk yang bab pertama ya dalam bisnis plan, yaitu perusahaan. Jadi di perusahaan ini Anda perlu menceritakan latar belakang kenapa Anda mendirikan usaha Anda. Tujuannya itu apa? Ada nggak visi misi Anda menjalankan bisnis ini? Ya, kemudian Anda cantumkan di situ visi misi Anda dan latar belakangnya, sehingga orang tahu kenapa Anda menjalankan bisnis ini. Oke, kemudian yang kedua adalah produk. Ya, Anda mencantumkan jenis produk yang Anda tawarkan itu apa, deskripsinya seperti apa, ya. Jadi misalkan contohnya Anda buat produk herbal yang baik untuk kesehatan, ya. Anda deskripsikan produk herbal seperti apa, apakah serbuk ataukah kapsul, ya. Terus kemudian ke manfaatnya apa saja, terbuat dari bahannya apa saja, nah, cara pengembangannya bagaimana, Anda sampaikan di bisnis plan Anda ya. Jadi misalkan contoh ya, eh, Anda bisa membuat tabel produk seperti ini. Jadi misalkan jenis produk yang Anda jual atau yang Anda produksi apa saja. Ya, produk A, produk B, C, D. Kemudian spesifikasinya apa? Spesifikasinya tuh ya tadi bahan-bahannya apa, terbuat dari apa, ya. Manfaatnya seperti apa, bisa bagus untuk jantung, bagus untuk kolesterol, diabetes, ya, dan lain sebagainya. Itu perlu Anda cantumkan seperti itu ya, keunggulan produk-produk Anda. Sehingga produk-produk ini layak untuk Anda jual. Oke, kemudian setelah Anda menyampaikan tentang produk Anda, selanjutnya Anda perlu menganalisis pasar Anda. Anda dapat menggunakan analisis SWOT ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan Anda itu apa? Ya, misalkan kalau Anda perusahaan herbal tadi ya, usaha herbal, memproduksi makanan herbal, ya Anda sampaikan kekuatan Anda bahwa Anda perusahaan yang memproduksi produk-produk herbal. Nah, kelemahannya mungkin Anda memiliki modal yang mungkin Anda kurang memiliki modal secara finansial atau mungkin bahan bakunya sulit untuk didapatkan. Anda perlu cantumkan di situ ya. Peluangnya, peluangnya adalah banyak masyarakat yang membutuhkan produk-produk kesehatan. Banyak masyarakat yang sekarang pola hidupnya kurang bagus sehingga perlu membutuhkan makanan tambahan yaitu suplemen. Ancamannya mungkin banyak pesaing ya atau bahkan pesaingnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu Anda cantumkan seperti itu. Bahkan Anda pun juga perlu menganalisis persaingan atau kompetitor Anda itu siapa. Ya, jadi dengan Anda mengetahui kompetitor Anda bisa melihat kelebihan maupun kelemahan dari kompetitor Anda apa, sehingga Anda bisa menciptakan strategi, ya, sehingga Anda bisa menang di pasar. Ya, kemudian kita lihat, ya, analisis SWOT contohnya seperti ini. Bahkan Anda pun juga bisa menciptakan strategi ya, dengan Anda mencantumkan kekuatan Anda, ya, peluang Anda, ancaman Anda siapa. Nah, Anda bisa melihat, menciptakan strategi-strategi yang bisa Anda lakukan. Oke, contohnya. Oke, kekuatan produk kita, bahan bakunya mudah. Hampir setiap orang butuh. Halal. Nah, peluangnya, pasarnya masih luas, pesaingnya belum banyak. Nah, maka strategi yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa memproduksi lebih banyak, bahkan bisa mempunyai beberapa gerai atau outlet, dan bisa membuat harga yang terjangkau. Nah, itu salah satu strateginya. Oke, selanjutnya setelah Anda menganalisa pasar, Anda melakukan yang namanya analisa pemasaran. Jadi analisa pemasaran ini adalah berdasarkan analisis SWOT tadi, ya, Anda tentukan kira-kira pasar Anda itu siapa, segmentasinya, targetnya, maupun juga positioningnya. Oke, ini penting sekali, ya. Anda menentukan siapa segmen Anda sedetail mungkin. Karena apa? Dengan kita detail pasar kita, ya, jadi kita bisa tahu, bisa memposisikan dan bisa mengkomunikasikan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada pasar kita.
ya. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan untuk semua umur, ya, dari bayi sampai dewasa, nggak bisa. Pasti beda dong bagaimana perlakuannya kita mengkomunikasikan kepada pasar di bawah 17 tahun dengan pasar di atas 65 tahun. Pasti beda cara kita mengkomunikasikannya. Nah, Anda pun juga perlu mencantumkan secara detail program-program pemasaran Anda itu seperti bagaimana, ya. Apakah dengan menggunakan sosial media? Sosial media pun juga perlu lebih detail lagi. Instagram atau Facebook, ya, menggunakan Instagram Ads. Kira-kira aktivitasnya nanti pemasarannya bagaimana? Apakah Anda juga akan membuat pameran, ikut pameran, buat acara-acara public relation, ya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pemasaran ini penting. Anda memiliki produk, Anda sudah tahu caranya membuat produk. Nah, tinggal caranya Anda memasarkan bagaimana agar produk Anda itu laku di pasar. Selanjutnya adalah operasional, ya. Jadi di sini Anda mencantumkan proses operasional perusahaan Anda dari alur proses Anda produksi sampai produk Anda ada di tangan konsumen. Bahkan misalkan kalau Anda punya lokasi usaha, Anda cantumkan lokasi Anda di mana, fasilitasnya apa saja. Ya. Baik, setelah Anda sudah menyampaikan, ya, proses operasionalnya, selanjutnya adalah organisasi dan manajemen. Di sini Anda pun juga mencantumkan siapa tim Anda, ya. CEO-nya siapa, bagian pemasaran siapa, bagian produksi siapa. Ya, itu bebas, tergantung dari kesepakatan dari tim Anda. Ya, masing-masing pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Ya, jadi misalkan kalau yang tim Anda yang suka pemasaran, tempatkan dia menjadi manajer pemasaran. Yang mungkin dia bagian produksi, tempatkan dia menjadi bagian operasional. Ya, Anda uraikan juga tugas-tugas masing-masing dari tim Anda siapa. Ketika Anda menyampaikan bisnis plan Anda ke investor, investor salah satunya akan melihat tim Anda ini siapa. Apakah dia memang berkompeten dalam bidangnya atau tidak. Oke. Pendidikannya seperti apa, atau mungkin dia punya pengalaman, itu sampaikan saja di situ. Baik, selanjutnya adalah keuangan. Nah, ini keuangan juga salah satu hal yang penting juga, di mana kita mencantumkan, ya, kira-kira kita rencana investasi kita berapa, ya, produksinya atau bahan bakunya, bahan pokoknya berapa biayanya, proyeksi penjualannya, laba rugi, Anda cantumkan di situ. Ya. Jadi walaupun Anda masih baru memulai bisnis, tetapi dengan Anda mencantumkan hal ini, Anda sudah punya target. Kira-kira dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu 1 tahun, Anda sudah memprediksi penjualan saya harus berapa, produksi saya harus berapa. Oke ya, jadi ini hal yang penting. Sehingga investor pun juga melihat bahwa uh, tim Anda adalah tim yang serius untuk menjalankan bisnis. Baik, ini beberapa contoh saja. Nanti Anda bisa lihat di slide PDF-nya ya. Jadi misalkan rencana investasinya, kebutuhan Anda, kemudian biaya operasionalnya. Nah, yang penting juga apa? Nanti bisnis plan silahkan Anda buat bisnis plan dalam bentuk laporan maupun juga PPT. PPT pun juga penting Anda membuat PPT yang baik ya, karena Anda presentasi kepada investor sehingga buatlah suatu hal yang interaktif dan menarik ya. Jangan terlalu bertele-tele ya, dan ciptakan hal-hal yang meyakinkan kepada investor ketika Anda presentasi bisnis plan. Baik, ada banyak sekali kompetisi-kompetisi bisnis yang bisa Anda ikuti ya, sehingga Anda bisa mengerahkan kemampuan Anda, ya, ide-ide Anda. Baik, itu ya untuk materi bisnis plan. Nanti selanjutnya silakan tugas bisa Anda cek di ilmu sehingga Anda bisa langsung mempraktekkan membuat bisnis plan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.